Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Selasa 26 September 2023. Sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak Ibu dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius pasal 18 ayatnya yang ke-7. Demikianlah sabda Allah. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Dalam bahasa Batak, oejeani portibion nialap ni gosip, dang tarbai soro nian gosip, alai marjeama jolma naparohosa. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penyesatan adalah ancaman luar biasa. Oleh penyesatan, seseorang dapat melakukan sesuatu yang keliru tanpa menyadarinya bahwa dirinya telah melakukan kesalahan. Dalam Matius 18 ayat 6-9, Tuhan Yesus memberikan teguran keras dan hukuman berat bagi mereka yang menyesatkan orang lain. Kata menyesatkan dalam New English Version ialah causes to sin, maupun bahasa Yunaninya skandalizo, yang mempunyai arti menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa. Secara aktif berarti dengan mengajarkan ajaran yang salah dan sesat. Secara pasif berarti dengan tidak mengajarkan ajaran yang benar, membiarkan kesalahan, memberikan informasi yang salah, memberikan teladan hidup yang salah. Dalam Matius 10 ayat 42, Tuhan Yesus menyebut muridnya dengan yang kecil, yang dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata yang sama dengan anak kecil dalam Matius 18 ayat 6 ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa maksud Tuhan Yesus adalah berhati-hatilah, janganlah sampai kita menyesatkan orang lain. Apakah itu anak-anak, orang yang baru bertobat, ataupun orang yang masih lemah imannya, atau siapapun juga. Selanjutnya, Tuhan Yesus mengatakan, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Batu kilangan adalah alat penggiling rumah di rumah tangga di Palestina. Terdiri dari dua batu besar yang ditumpuk untuk menggerus biji-bijian. Ada kilangan yang bisa diputar dengan tangan, tapi ada kilangan yang sangat berat sehingga harus ditarik oleh keledai untuk memutarnya. Batu kilangan yang sangat berat inilah yang dimaksudkan oleh Yesus. Beratnya batu kilangan ini pasti membuat orang tenggelam jika diikatkan lehernya dan dimasukkan ke dalam maut. Hal ini menggambarkan bahwa siapa saja yang menyesatkan orang lain akan mendapatkan hukuman yang berat. Selain agar jangan menyesatkan orang lain, Tuhan Yesus juga mengingatkan supaya kita waspada akan diri kita sendiri, supaya tidak tersesat atau jatuh dalam dosa. Ayat 8 tidak bisa diartikan secara hurufiah, namun maksud ayat ini adalah jika ada hal-hal yang bisa membuat kita tersesat, semisal gadget, game, hobi, pekerjaan, bahkan teman sendiri atau dan lain-lain, buang atau tinggalkanlah itu. Lebih baik bagi kita tidak memilikinya di dunia. Daripada itu akan membuat kita semakin jatuh di dalam dosa dan mendapat penghukuman kekal. Sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita dituntut untuk menjaga diri sekuat tenaga sehingga kita tidak menyesatkan domba-domba kecil yang Tuhan sangat kasihi. Melainkan kita dipanggil menjadi penjaga bagi saudara-saudara kita yang terus membangun, meneguhkan, menguatkan, dan mengarahkan iman mereka kepada hidup yang di dalam kesempurnaan gambar Kristus, yang bertekun menantikan kedatangannya, mengikuti seluruh jejaknya, yang selalu mengikatkan harapan, sukacita, dan kebahagiaan hati dan seluruh hidup hanya kepada Tuhan Yesus dan perkenanannya atas hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk napas hidup dan kesehatan hari ini.
Syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu waspada, agar hidup kami tidak tersesat atau menyesatkan orang lain. Tapi biarlah kiranya kami menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami pamit undur diri dari setiap renungan harian kita yang berjalan setiap hari, karena kami sudah mendapat penempatan SK yang baru, yaitu akan melanjutkan pelayanan di HKBP Pulau Mas, HKBP Resort Pulau Mas. Kami sangat mensyukuri pertemuan kita di dalam renungan harian ini, dan kami mengucap terima kasih untuk Bapak Ibu yang selalu setia untuk mengikuti renungan-renungan ini. Kiranya setiap renungan yang kita dengarkan memberikan kebaharuan bagi kita. Kami memohon doa Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga mendoakan kami di tempat pelayanan kami yang baru. Kami akan berdoa bagi Bapak Ibu juga, dan mari tetap saling mendoakan juga. Tuhan Yesus memberkati.